Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Poso Siregar, tentunya di program kesayangan kita, Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Nah pemirsa, tentunya aktivitas kita sehari-hari akan terganggu jika kondisi tubuh kita itu mengalami sakit, bahkan sakit yang ringan saja itu sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah maka dari itu, Dokter Kito edisi hari ini akan mengangkat sebuah tema yang berkaitan dengan penyakit GERD. Nah, sebenarnya apa sih GERD ini? Kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan narasumber yang tentunya sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Saya perkenalkan terlebih dahulu pemirsa. Yang pertama ada Dokter Putri Santri. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Ini pertemuan keberapa kita dokter? Kesekian kali. Kesekian kalinya ya dokter ya. Siap untuk mengedukasi masyarakat dokter, khususnya untuk penyakit GERD nih. Selalu siap. Selalu siap dan semangat tentunya dokter Semangat ya. dong. Harus itu dokter. Yang kedua saya perkenalkan pemirsa ada Dokter Junia Aryani. Betul. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Luar biasa di tengah kondisi yang membawa Beban ya? Bukan tambahan. Tambahan. membawa satu di dalam perut ini tetap masih bisa memberikan edukasi ke masyarakat. Luar Harus biasa tetap sekali. beraktivitas. Harus tetap beraktivitas ya dokter ya. Karena bagus juga dampaknya dokter ya. Betul. Ini harus diangkat juga jadi sebuah tema nih kayaknya di dokter kita nih. Mungkin minggu-minggu berikutnya. Karena banyak yang ibu-ibu hamil justru dia berdiam diri di rumah dokter ya. Iya. Padahal harus beraktivitas. Betul. Kita kembali ke laptop nih sesuai tema nih. Oke. Pemirsa, berkaitan dengan tema kita hari ini yaitu GERD, kita langsung saja dengarkan. Nah, sebenarnya secara umum ini dokter, GERD ini apa sebenarnya? Hari ini kita bahas tentang GERD ya, pemirsa TVRI di rumah. GERD itu adalah singkatan, kepanjangannya adalah G itu gastro, E itu esophageal, R itu reflux, D itu disease. Jadi gastroesophageal reflux disease. Ini merupakan salah satu penyakit di sistem pencernaan kita yang terkait dengan lambung. Gastro itu lambung ya, esophageal itu adalah kerongkongan, dan ada kata-kata reflux di sana. Reflux itu artinya kembali lagi atau balik lagi. Jadi kondisi ketika asam lambung di dalam lambung yang harusnya berada di dalam lambung naik lagi ke atas, sehingga nanti akan menimbulkan beberapa gejala yang tidak nyaman pada pasien. Nanti untuk gejala-gejalanya kita bahas di belakang. Oke pemirsa, supaya lebih jelas kan, karena tadi kalau bahasa-bahasa istilah-istilah kedokteran mungkin cuma anak fakultas kedokteran. Iya, agak sulit ya. Kita langsung saja ke slide PowerPoint yang sudah disiapkan. Oke. Ya, saya izin berdiri ya. Oke dokter. Hari ini kita bahas tentang gastroesophageal reflux disease ya. Tadi sudah disebutkan di awal. Ini masuk ke dalam salah satu penyakit sistem pencernaan. Biasanya kita taunya mah ya, mah sakit di ulu hati nih dok. Saya kayaknya nih mah nih. Padahal sakit di ulu hati atau nyeri di ulu hati itu banyak sekali ya diagnosis bandingnya. Nah, salah satunya itu adalah GERD ini. Kata-kata GERD itu diambil dari gabungan antara gastro dan esophageal. Gastro itu nama medis atau nama kedokterannya dari lambung ya. Gastro itu lambung, esophageal itu biasanya disebut kalau masyarakat awam nyebutnya kerongkongan ya. Jadi untuk saluran pencernaan kita itu kan dimulai dari kita melumat makanan dari mulut ya. Boleh di next slide. Nah ini ya, kita hari ini akan bahas tentang seputar sistem pencernaan ya. Dimulai dari kerongkongan, nanti makanan masuk ke mulut, turun ke kerongkongan sesudah dilumat, kemudian turun ke lambung. Nah supaya lebih tergambar, saya jelaskan dulu bahwa di antara kerongkongan dan lambung itu ada semacam pintu. Pintu ini nama medisnya sphincter. Sphincter ya. Nah, sphincter ini ada sphincter yang di atas, di tengah, dan di bawah. Yang kita bahas tentang GERD ini adalah sphincter yang di bawah ya, lower esophageal sphincter. Dia berada di sekitar sini. Nah, fungsinya apa? Pintu atau sekat ya, yang menghubungkan antara kerongkongan dan lambung ini. Jadi ketika makanan itu kita makan, ya kita lagi konsumsi makanan, dilumat halus oleh gigi, terus nanti lanjut ke kerongkongan dan masuk ke dalam lambung, pintu ini nanti akan membuka ya, pintu ini akan membuka supaya makanan tadi bisa turun ke lambung.
Nah, nanti kalau misalnya kita udah selesai makan nih, nah, lambung itu kan nanti akan mencerna lagi makanan yang kita makan kan, akan ada motilitas atau pergerakan lagi dari lambung. Nah, pintu yang menghubungkan antara kerongkongan dan lambung tadi akan tertutup ya, supaya lambungnya bisa bekerja dengan baik. Jadi nggak masuk lagi makanan dari atas. Pintunya tertutup. Nah, lambung kita itu secara normal akan menghasilkan cairan atau asam lambung. Nah, asam lambung ini yang akan membantu untuk membuat makanannya menjadi lebih halus sehingga nanti bisa diteruskan ke usus ya. Ternyata ada gerbang-gerbangnya juga nih dokter. Iya, ada gerbang-gerbangnya. Jadi subhanallah ya, sistem organ kita itu sudah sangat sempurna dirancang dan sesuai dan bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, balik lagi ke sini tadi. Nah, asam lambung ini kan secara normal dia akan keluar untuk membantu proses pencernaan dari si makanan tadi. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu ketika asam lambung yang harusnya kan di lambung ya, namanya asam lambung. Nah, kalau misalnya si pintunya tadi itu nggak kuat untuk menutup, lemah atau terdapat gangguan di situ, asam lambungnya bisa naik ke atas. Ya, harusnya asam lambung berada di sini, tapi karena sfinkternya tadi atau pintunya tadi nggak kuat menutup dalam kondisi-kondisi tertentu, nanti di belakang dibahas kondisi seperti apa saja. Nah, asam lambungnya bisa naik. Nah, kalau asam lambungnya naik, itulah nanti muncul gejala seperti dadanya terasa terbakar, begitu, tidak Akibat nyaman. dari asam lambung yang Iya, asalnya dari asam lambung yang seharusnya berada di lambung, tapi dia malah naik. Itulah yang disebut dengan reflux tadi. Reflux itu kan artinya berbalik, kembali lagi. Nah, jadi gastroesophageal reflux disease, penyakit berbaliknya asam lambung dari lambung ke esofageal. Itulah dari definisi secara umum. Kita ngomongin tentang GERD ya. Oke, berarti pada intinya asam lambung ini tidak boleh ditempatkan di luar daripada lambung ini sendiri, Ya, termasuk betul. salurannya sendiri dokter ya. Memang dia kan dihasilkan, nanti ada sel ya yang menghasilkannya, beradanya di sekitar sini aja gitu. Kalau kelebihan, kalau misalnya kita makan makanan yang asam, makan makanan yang pedas, itu kan juga bisa mengiritasi lambung, sakit juga lambungnya. Nanti banyak ya. Nggak boleh main keluar berarti ya dokter ya. Iya, dia Harus di dalam. Harus di dalam. Iya, yang mana yang di situ tempatnya, di situ tempatnya. Jangan sampai bermain kemana-mana, nanti malah menimbulkan masalah. Salah satunya GERD tadi ya. Oke, itu secara umum dulu. Kita mau bahas tentang penyakit yang berkaitan dengan asam Kalau fungsi lambung. dari asam lambung ini sebenarnya ada fungsi positifnya nggak dokter? Ada, pasti ada fungsi asam lambung. Untuk kalau misalnya kita makan itu kan tidak semua makanan itu bersih. Ya kan? Makanan mungkin mungkin kita belanja di luar terus dekat dengan pembuangan sampah, itu kan tidak semuanya bersih. Nah, asam lambung ini sifatnya juga bisa membunuh bakteri dari makanan-makanan yang kita makan. Dan juga bisa membantu untuk tadi ya ada gerakan peristaltik, gerakan meremas atau melumat makanan menjadi lebih halus, dan itu juga harus dibantu dengan asam lambung tadi. Karena apa yang sudah diciptakan oleh yang di atas itu pasti bermanfaat ya. Berarti selagi dia di tempatnya dia Iya. akan sifatnya positif ya dokter. Lagi Oke. di tempatnya dan selagi jumlahnya dalam kondisi yang pas. Oke dokter, sebelum dilanjutkan kita jeda terlebih dahulu Oh, oke. dokter. Siap. Silakan kembali ke tempat Oke. ke singgasananya terlebih dahulu. Oke. Yes, pemirsa, sebelum kita melanjutkan, pada intinya adalah asam lambung ini berguna dan positif ya sebenarnya selagi dia di tempat yang tepat. Iya. Pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita, jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito bersama kita sehat.